era digital saat ini, kasus cyberstalking semakin marak terjadi, dan baru-baru ini sebuah kasus menjadi viral di media sosial. Seorang pria dilaporkan terobsesi dengan seorang wanita dan melakukan serangkaian tindakan mengganggu melalui platform online atau sosial media miliknya. Perempuan tersebut yang identitasnya dirahasiakan demi kenyamanan dan keamanannya mengungkapkan bahwa pria tersebut sering mengirim pesan atau mengirim foto-foto tidak senonoh miliknya, memantau aktivitasnya di sosial media, dan seringkali mengganggu serta mengancam teman-teman terdekat bahkan keluarganya secara online. Tindakan ini membuat korban merasa terancam dan tidak nyaman. Guys, coba lihat, masa ada berita cowok yang neror cewek selama 10 tahun. Ini mirip kelakuan mantanku tahu. Masa dia masih sering stalking aku, mana pakai akun bodong lagi. Bikin risih nggak sih? Masa sih itu cowok yang kemarin kan? Iya. Mantanmu yang kemarin tuh? Iya, yang kemarin. Sumpah itu termasuk kasus cyber stalking nggak sih? Jadi, cyberstalking merupakan tindakan penguntitan di dunia maya yang untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang, lalu meneror, bahkan bisa saja melecehkan seseorang. Biasanya, pelaku menggunakan pesan teks, email, atau unggahan di media sosial untuk melakukan hal tersebut. Capeknya hari ini. Maaf ya lama. Kalian lagi bahas apa? Kayaknya seru banget. Ini kita lagi bahas mantannya Sherin. Kenapa lagi dia? Itu loh, dia sering banget stalking akun-akun Sherin. Itu yang viral kemarin nggak sih kurang lebihnya? Ya, meski itu beda cowok, tapi mirip banget sama kelakuan mantan. Suka stalking juga. Tapi kasus cyber stalking ini juga ternyata tuh bukan cuma suka stalking orang dari nama-nama orang gitu. Jadi, ada beberapa contoh dari cyberstalking. Yang pertama, menyelacak aktivitas orang lain secara online maupun secara fisik, lalu mencuri identitas untuk mendapatkan keuntungan finansial, membuat ancaman pembunuhan atau kekerasan terbuka lainnya. Pelaku juga bisa memeras korban menggunakan informasi atau foto-foto pribadi. Pelaku akan membuat tuduhan palsu mengenai korban di media sosial. Oh iya nih, selain stalking itu, mantanku ngapain aja? Ada banyak sih. Contohnya di Twitter dia sering ngepost yang aneh-aneh, terus ngancem-ngancem aku lagi. Bukannya dia stalking aku dulu ya? Dia kayak bikin provokasi begitu. Serem banget ya, merinding. Emang kamu gak apa-apa kan kalau di stalking gitu? Isi loh kayak gitu. Itu sama kayak yang viral tadi. Cyberstalking memiliki potensi untuk menyebabkan berbagai dampak fisik dan emosional bagi mereka yang menjadi target. Misalnya tidak jarang mereka yang dilecehkan secara online merasa kebingungan, ketakutan, depresi, kecemasan, kelelahan, sakit kepala, mual, dan isolasi. Jika penguntit siber menyamar sebagai seseorang atau membagikan informasi yang memalukan seperti gambar atau video yang sensitif, dapat berdampak negatif pada hubungan mereka dengan teman dan keluarga. Aman banget sih. Mending kita laporin aja nggak sih? Kan itu ada pasalnya. Adapun cara melaporkan pelaku cyber stalking, yaitu menunjukkan identitas Anda, lacak setiap komunikasi elektronik dan serangan dari pengganti siber, baik yang datang melalui email, aplikasi pemesanan, atau cara lainnya. Buat cadangan dan tangkapan layar jika Anda perlu membuktikan sesuatu. Jangan diam saja tentang perilaku ini. Beritahukan situs web di mana hal ini terjadi, meskipun perlu waktu untuk menerapkannya. Sebagian besar layanan online memiliki yang cukup ketat tentang jenis perilaku ini. Setelah Anda melakukannya, Anda harus memblokir pelaku untuk menahan keinginan untuk berinteraksi dengan mereka lebih lanjut. Bener, kamu emang udah bicara baik-baik sama dia? Udah, aku sudah ngomong baik-baik ke dia. Kayaknya itu selain kamu perlu ngelakuin ini deh.
Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi cyberstalking. Yang pertama, beritahu orang tersebut untuk berhenti, tanggapi dan beritahu mereka untuk berhenti menghubungi Anda. Yang kedua, blokir orang tersebut. Anda harus memblokir mereka di media sosial dan ponsel Anda. Yang ketiga, menolak untuk menghubungi mereka. Jangan tanggapi apapun yang mereka posting atau kirim kepada Anda. Yang keempat, ganti dan ubah akun. Persulit mereka untuk di dunia maya untuk mencari Anda. Yang kelima, periksalah perangkat Anda. Pastikan orang yang mengganggu Anda tidak memasang virus atau apapun. Yang keenam, simpan semua bukti untuk memungkinkan. Penting untuk menyimpan salinan dari semua yang dikirim sebagai bukti. Yang terakhir, beritahu pihak berwenang yang tepat tentang apa yang Anda alami. Berikut kiat-kiat cara mencegah cyberstalking. Yang pertama, hindari mengunggah data pribadi. Lalu yang kedua ialah sediakan email khusus untuk keperluan personal, keluarga, ataupun kerjaan. Yang ketiga, gunakan nama samaran di akun sosial media yang kalian gunakan. Yang keempat, matikan fitur GPS atau geolokasi di ponsel Anda. Lalu yang kelima, gunakan kata sandi yang kuat dan ganti secara berkala. Lalu yang terakhir, manfaatkan fitur privasi pada sosial media Anda. Dari pembicaraan mereka, kita dapat menyimpulkan jika cyberstalking termasuk dalam isu kejahatan sistem keamanan komputer yang cukup meresahkan bagi setiap pengguna sosial media. Pelakunya akan menyerang privasi, mengambil data pribadi korban, dan menggunakan hal tersebut untuk membuat tuduhan palsu untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau kalian mengalami kejadian yang sama, jangan takut berbicara ke orang terdekat ya, atau keluarga, atau melaporkan ke pihak yang berwajib. Jadi buat kalian tetap hati-hati ya, jaga privasi data kalian dan jaga sopan santun kalian ke semua orang. Takutnya ada seseorang yang gak suka sama kita buat manfaatin hal tersebut. Dadah!